Selamat malam semuanya. Di video kali ini saya Biyung Rizky mau membagikan resep cara memasak nasi panggang. Kita siapkan dulu nasi yang sudah dimasak, telur, kocok lepas, berapa banyaknya sesuai selera ya. Daging cincang bisa daging ayam, ini saya pakai daging sapi, bawang bombay, wortel, jamur, tomat dan bawang putih yang dipotong kecil-kecil seperti ini. Tambahkan bumbu rempah, keju lembar, dan keju parut. Pertama-tama kita dadar telur terlebih dahulu. Lalu tambahkan nasi ke dalamnya. Akan lebih baik kalau nasinya dimasak lebih awal, ditunggu sampai dingin ya teman-teman, biar nggak menggumpal seperti itu. Tapi nggak apa-apa, waktu masak kita aduk terus. Gunakan api yang sedikit besar, minyak agak dibanyakin biar nasi dan telurnya menyatu, nanti nggak akan menggumpal lagi. Terus aduk-aduk, masak kurang lebih selama 1-2 menit, tergantung kita lihat tekstur nasinya. Kalau sudah nggak menggumpal dan udah bisa dilihat berbutir-butir gitu, berarti udah, maksudnya nggak merumpel ngomelah. Nah kalau misalkan waktu dimasak itu nasi udah bisa loncat-loncat, nari gitu kayak nasi ini, itu berarti udah kurang lebih udah oke lah, teksturnya udah pas. Setelah nasi gorengnya masak, kita siapkan wadah, bisa piring atau kotak seperti punya saya ini, itu tahan panas ya teman-teman, karena nanti setelah masak masih kita harus dimasak lagi di dalam oven. Kemudian kita lanjut ke step berikutnya, masak daging cincang. Terlebih dahulu tumis bawang bombay sampai harum. Kalau misal masak untuk orang dewasa nggak harus ditumis lama, cukup sampai harum saja sudah boleh. Tapi kalau untuk anak kecil bisa ditumis lebih lama lagi, itu untuk menghilangkan rasa pedas di dalam bawang bombay. Setelah kurang lebih tercium bau harum, kita tambahkan daging cincang ke dalamnya. Hampir ketinggalan, sebelum daging cincang kita tambahkan bawang putih yang sudah dicincang juga, untuk menambahkan bau harum di dalam masakan. Terus setelah itu masukkan daging sapi, kita bumbui dengan bubuk lada hitam, lada putih, dan sedikit garam. Saat bagian daging sapi terlihat mulai berubah warna, kita balik lalu aduk rata. Nggak perlu dimasak lama ya, karena daging sapi juga cepat masak. Kemudian kita aduk rata lagi bersama bawang bombay. Aduk dan campur rata, kemudian pinggirkan di bagian pinggir wajan, sisihkan maksud saya.
Tambahkan potongan wortel berikutnya. Tumis beberapa saat. Untuk memasak wortel ini kita bisa lihat minyaknya ya teman-teman. Kalau misalnya minyaknya udah berubah warna agak kemerahan, itu berarti wortelnya udah mulai masak. Karena wortel saat dimasak itu bakal ngeluarin warna kemerah-merahan kalau dia udah masak. Kemudian sekali lagi diaduk rata. Saat wortel udah mulai masak, tambahkan potongan tomat. Kalau kita menggunakan tomat yang udah masak, itu biasanya terasa manis. Jadi boleh ditambahkan sedikit kecap, tomat kecap. Maaf. Tapi kalau tomatnya masih muda, nggak dikasih juga nggak apa-apa, itu sesuai selera aja. Masih terus diaduk-aduk rata dan masak beberapa saat. Sambil menunggu semua masak, kita tambahin sedikit gula. Kurang lebih porsi ini saya kasih setengah sendok teh, lalu garam 1 sendok teh. Itu karena Pak Bos Pupus itu nggak terlalu suka manis, jadi masaknya jarang pakai gula, kalau kasih pun sedikit saja. Kalau teman-teman suka manis dan waktu masak ditambahin saus tomat, itu bisa ditambahkan lebih banyak lagi gulanya. Sambil menunggu, kita siapin nasi goreng tadi. Karena setelah daging cincang ini masak, kita akan menaruh di atasnya untuk bareng-bareng dimasukin ke dalam oven dan dipanggang. Kurang lebih seperti ini udah masak ya teman-teman. Setelah masak, kita taruh di atasnya seperti ini. Taruh di atas nasi goreng secara rata. Kemudian kita tambahkan parutan keju, berapa banyak sesuai selera saja ya. Karena anak-anak pada suka keju, ini saya tambahkan keju lembaran juga, biar rasa kejunya lebih terasa saja. Teman-teman boleh langsung satu lembar gitu taruh di atasnya, atau mau dipotong-potong seperti saya ini juga boleh. Dia nggak suka keju juga boleh di skip. 把啲芝士上面仲要鋪最少刨翻啲芝士落去嘅喎，係咪啊？可以，不過今次教菜都是教菜嘅嗰陣好似唔係因為已經好另外少少啦，唔好鹹嘅。關仲爭嘅，爭得唔少。Nah, akhirnya ini udah siap, bisa kita langsung panggang di dalam oven. Ini saya panggang menggunakan suhu 180 selama 20 menit ya. Hasil akhirnya seperti ini. Semoga teman-teman suka
dan mencoba. Makasih. Terima kasih dan menonton Byung Rizky berbagi resep masakan. Sampai jumpa di menu berikutnya.